Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumiatur Rahma dalam presentasi tugas untuk ujian semester. Nama saya Sumiatur Rahma, NIM 1814080053 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen penghampu Dr. Milya Sari SPD MSI. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja pada pembahasan biolistrik dan magnet. Pertama ada sistem saraf dan neuron. Sistem saraf yaitu sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasi seluruh sistem aktivitas tubuh. Bagian-bagian dari sel saraf itu yang pertama ada otak, yaitu mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat yang terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sel saraf atau neuron, yaitu bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf, yaitu sel saraf itu sendiri atau disebut dengan neuron. Yang ketiga ada fungsi sistem saraf. Yang pertama ada mengumpulkan informasi, yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, yang ketiga memproses informasi di otak, yang keempat mengirimkan informasi ke otot, kelenjar dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Yang keempat ada neuron, yaitu jenis tertentu dari bagian sel khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron ini berfungsi untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulus. Struktur dan bagian dari neuron. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada akson. Yang selanjutnya ada selaput mielin, yang selanjutnya sel Schwann, nodus Ranvier, sinapsis. Nah, selanjutnya yang kedua menjelaskan pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh. Ion merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan positif ataupun negatif. Jenis-jenis ion ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama kation, yaitu membawa muatan positif bersih karena jumlah proton dalam spesies lebih besar daripada jumlah elektron. Yang kedua ada anion, yaitu membawa muatan negatif. Anion dapat berbentuk karena suatu spesies menarik atau menangkap elektron. Yang ketiga, menguraikan kelistrikan pada jantung. Jantung digambarkan sebagai dua pompa. Pompa pertama, sisi kanan mengirimkan darah ke paru-paru menjadi oksigen dan menghilangkan produk-produk limbah. Dan pompa lainnya yaitu pompa kiri mengirimkan darah ke seluruh sirkulasi sistemik untuk mengoksidasi semua sel dalam tubuh. Ruang jantung ini memiliki 4 katup untuk membantu dan dalam transportasi aliran darah. Yang pertama ada trikuspid, yang kedua katup paru-paru mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri paru-paru. Yang ketiga mitral atau gigi seri. Yang keempat ada katup aorta. Selanjutnya electrical system, yaitu memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada node sinoatrial, yang kedua atrioventricular node, dan ketiga sistem Purkinje. Yang keempat ada menjelaskan tentang EEG, EKG, dan EMG. Yang pertama ada EEG. EEG yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi gelombang otak atau aktivasi listrik dalam otak yang tidak normal. Manfaat EEG ini yaitu yang pertama untuk penyakit kejang atau seperti epilepsi, yang kedua cedera otak, yang ketiga peradangan otak, yang keempat tumor otak, ensefalopati,
gangguan ingatan, gangguan tidur, stroke, dan demensia. Persiapan yang dilakukan sebelum menjalani EEG itu yang pertama, pasien diminta untuk keramas. Yang kedua, pasien tidak boleh memakai produk rambut. Yang selanjutnya, diberitahukan pada dokter terkait obat-obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, hindari mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Selanjutnya, pasien akan diberi obat bius agar pasien tetap tenang dan tertidur selama proses EEG. Yang selanjutnya, yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram, yaitu pencatatan isyarat biolistrik jantung dan dilakukan juga pada permukaan kulit. EKG ini merupakan aktivitas kelistrikan jantung yang diakibatkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. EKG ini itu tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung sebagaimana jantung berkontraksi. Dapat juga mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritma jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada pembahasan tentang EMG, yaitu pencatatan potensial otot atau biolistrik selama pergerakan otot. Otot diladeni banyak unit motor. EMG yaitu sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sekian pembahasan dari biolistrik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.